Cek. Halo sobat nih, kita gas lagi dah Jun. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gas kan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Jun dia pun mendapatkan permohonan dari seorang dewa pedang yang ada di wilayah timur, yaitu Huey Wuhan, yang meminta kepada Jun untuk memberikan bimbingan kepada dirinya. Karena dia tahu Jun memiliki kemampuan berpedang yang tiada tara, yang membuat Jun awalnya dia pun enggan. Namun karena memang Wuhan dia terus-terusan berlutut, membuat Jun dia tidak punya pilihan lain selain sedikit membantunya dengan memberikan sedikit petunjuk yang Jun sendiri aja nggak tahu ini berguna ataupun tidak. Namun ternyata ini sangat berguna, bahkan dapat membantu Master Wu dia mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi dan melakukan sebuah penerobosan hingga mencapai ranah immortal, yang tentunya harus sungguh mengejutkan bagi dirinya dan juga semuanya. Dan merasakan energi yang luar biasa di dalam tubuhnya membuat Master Wu dia pun mengatakan kalau energi ini sungguh sangat meluap-luap. Jadi seperti inikah rasanya menjadi seorang immortal? Energiku beresonansi dengan langit dan juga bumi, ucap dari Master Wu. Dan karena ingin mencoba kemampuan barunya, di sini Master Wu dia pun melepaskan bilahnya yang dapat dia rasakan kalau kekuatannya telah meningkat hingga 10 kali lipat. Dan dalam satu gerakan itu ternyata dapat membelah bumi sejauh puluhan mil hanya dalam satu gerakan, yang membuat Master Wu dia juga kaget dong dengan kemampuan yang dia miliki. Gila, padahal aku baru menggunakan kurang dari 70% kekuatanku. Ini sungguh mengerikan. Kesenjangan kekuatannya, wah mengerikan, ucap dari Master Wu. Begitu juga dengan Xiaoli. Dia tidak menyangka kalau ternyata kekuatan seorang immortal semengerikan ini. Bahkan satu gerakan saja dapat menggentarkan bumi. Dan dia juga menganggap kalau Master Wu sungguh luar biasa dapat memahami pencerahan yang telah diberikan oleh masternya. Sedangkan untuk para kultivator tua lainnya, mereka semua berbondong-bondong memuji kemampuan dari Master Wu yang memang luar biasa, dan terus memujinya dan juga mengucapkan selamat karena telah menembus ranah immortal. Dan di sini mereka juga mengatakan kalau Master Wu yang telah mencapai ranah immortal, maka dirinya tidak akan lagi terikat dengan batasan umur dan hanya dengan lambaian tangan saja dapat mengguncang gunung dan juga sungai. Dan mulai hari ini kau akan menjadi pilar dari alam kulur ini, ujar dari orang-orang tua itu, yang membuat Xiao Hong yang mendengarnya dia pun juga sedikit kaget. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi immortal hanya dengan mendapatkan sedikit petunjuk dari Jun. Dan dia berpikir apakah tulisan itu memiliki sebuah makna tertentu, pikir dari Xiao Hong yang bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi. Sedangkan untuk orang-orang tua ini, mereka juga tahu kalau Master Wu telah mendapatkan pencerahan dari Jun, yang artinya Jun pasti jauh lebih kuat daripada Master Wu. Dan mereka juga berpikir siapakah Jun sesungguhnya, ucap dari orang-orang tua itu. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh orang tua ini. Dan mereka juga berpikir apakah jangan-jangan Jun dia adalah seorang immortal yang tersembunyi, ucap dari orang-orang ini. Sedangkan Chen Xiao dia pun benar-benar kesal dengan ini semua, karena lagi dan lagi Jun terus mengambil perhatian yang harusnya menjadi miliknya. Dan itu tentunya membuat Chen Xiao dia pun benar-benar marah. Bagaimana mungkin Jun dia dapat membantu seseorang mencapai ranah immortal, yang tentunya itu membuat Chen Xiao dia benar-benar tidak terima. Sedangkan untuk Master Wu tentunya dia mengucapkan terima kasihnya kepada Jun karena Jun telah membantu dirinya mencapai ranah immortal. Dan dia juga mengatakan ini semua berkat bantuan dari Jun. Dan untuk Jun sendiri, dia juga bingung dong bagaimana mungkin dia dapat melakukan hal seperti ini. Dia benar-benar menjadi immortal kah? Pikir dari Jun yang bingung karena dia nggak tahu sebenarnya kayak mana cara kerjanya, ucap dari Jun. Di sini Jun dia juga berpikir jika saja orang ini telah mencapai ranah immortal dan masuk ke dalam pulau peri bersama dengan dirinya, itu akan membuat dirinya tentunya akan tersaingin dong. Waduh, repot juga ini, pikir dari Jun. Tapi untuk Jun dia hanya mengatakan oke. Baiklah, karena kau telah mendapatkan arahan dari diriku, ya selamat, ucap dari Jun. Dan untuk Master Wu, dia pun mengucapkan lagi dan lagi terima kasihnya kepada Jun. Dan dia juga mengatakan mulai hari ini dia akan menjadi pedang dari Jun, dan dia akan mengikuti semua apa yang diinginkan oleh Jun, termasuk jika saja itu adalah sebuah misi yang mustahil, ucap dari orang tua itu, yang tentunya membuat Chen Xiao yang mendengarnya dia pun benar-benar kesal dan murka. Bagaimana mungkin seorang Master Immortal tunduk kepada Jun? Dan menurutnya ini adalah hal yang sangat memalukan bagi seorang Master Immortal untuk dapat tunduk. Dan hal senada pun juga diucapkan oleh orang tua ini. Tetua dari Sekte Yua, dia pun mengatakan jika ini benar-benar terjadi, tentunya ini akan membuat Sekte Pedang Xuanji akan semakin kuat, yang mungkin di masa depan dapat menghambat perkembangan dari Sekte Yuhua miliknya. Dan satu-satunya cara untuk dapat mengimbanginya adalah dengan cara memenangkan dan juga mendapatkan semua apa yang ada di Pulau Peri ini.
Dengan begitu, maka mereka dapat mengejar ketertinggalan mereka. Namun, jika tidak, maka mereka akan kehilangan akan kedaulatan di wilayah timur. Ucap dari orang tua ini. Namun tak lama setelahnya, tiba-tiba aja muncul berbagai macam pilar yang merupakan pintu masuk untuk masuk ke dalam Pulau Peri. Dan itu membuat para kultivator yang lainnya mereka semua pun langsung bergegas untuk dapat masuk ke dalam Pulau Peri itu. Tapi ketika mereka akan masuk, ternyata ada beberapa dari mereka yang tidak bisa masuk, yang tentunya hal itu juga mengejutkan. Mereka pun bingung kenapa mereka nggak bisa masuk. Padahal ada beberapa kultivator yang tingkat levelnya ada di bawah mereka tapi dapat masuk, tapi mereka justru malah nyangkut, yang tentunya hal juga membuat Xiaoli yang melihatnya dia agak sedikit bingung. Ada apa ini? Apakah ada sebuah standar tertentu? Ucap dari Xiaoli. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Xiao Hong. Di mana Xiao Hong dia pun berpikir kalau sepertinya syarat ini bukanlah dari level kultivasinya, melainkan potensi yang dimiliki oleh orang itu. Dan jika orang itu tidak memiliki potensi, maka orang itu tidak memiliki syarat untuk dapat memasuki Pulau Peri ini. Ucap dari Xiao Hong. Dan untuk Jun, dia pun langsung meminta kepada muridnya untuk segera masuk ke dalam sana. Yuk, ayo kita masuk. Ucap dari Jun. Dan untuk tetua dari sekte Yuhua, dia pun mengatakan kalau dirinya tidak memiliki sebuah potensi untuk dapat berkembang menjadi lebih kuat. Jadi percuma jika dia masuk ke dalam sana. Dan di sini dia pun meminta kepada Chen Xiao lah yang masuk, dan dia yakin Chen Xiao pasti dapat melakukannya. Dan untuk Chen Xiao, dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Baiklah, aku akan masuk ke dalam sana dan aku akan berusaha sebaik mungkin. Ucap dari Chen Xiao. Dan Jun, lihatlah, setelah aku keluar dari tempat ini, aku pasti akan menjadi seorang immortal. Ucap dari Chen Xiao. Sedangkan di sisi lainnya, untuk Xiao Hong, ketika dia baru aja masuk ke dalam Pulau Peri, dia langsung berpikir tentang trik apa yang akan digunakan oleh Jun nantinya. Karena Xiao Hong dia sangat curiga dengan Jun, karena Jun terlihat seperti acuh tak acuh, yang membuatnya pun berpikir kalau Jun pasti telah menyiapkan sebuah trik-trik yang aneh-aneh pula. Tapi di sini Xiao Hong dia juga menyadari dengan adanya seorang immortal di tempat ini, tentunya ujian kali ini akan sangat amat menyulitkan. Ucap dari Xiao Hong. Dan beberapa saat kemudian, kini semua para kultivator mereka pun berkumpul di satu tempat yang sama. Dan di sini mereka juga merasakan aneh-aneh dengan Pulau Peri ini, karena tiba-tiba saja mereka merasa kalau saat ini level kultivasi mereka juga telah tertekan, hingga membuat mereka berpikir kalau sepertinya ini memang ditekan semua kah? Ucap dari mereka. Dan hal itu pun dibenarkan juga oleh Xiaoli dan juga Xiao Hong. Di mana Xiaoli dia pun merasa kalau ini seperti dungeon yang sebelumnya, Lembah Raja Obat. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Xiao Hong. Dan sepertinya tingkat kultivasi ditekan seperti yang sebelumnya. Ucap dari Xiao Hong. Dan sepertinya ini memang adalah ulah dari master pencipta tempat ini. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Jun, di mana Jun dia pun mengatakan, ya baguslah jika level kultivasi semua ditekan yang sama, artinya semua orang memiliki kesempatan yang sama. Ucap dari Jun. Padahal ya enggak, karena di sini Jun level kultivasinya tidak tertekan. Kalian semua tertekan tapi aku tidak. Ucap dari Jun di dalam hati. Sedangkan untuk Master Pedang Wu Hen, dia pun merasa kalau memang level kultivasinya udah ditekan walaupun dia telah mencapai ranah immortal. Dan dia pun berpikir sepertinya ini akan sangat menyulitkan. Tapi dengan pedang yang ada bersama dengan dirinya, dia pun yakin kalau dia dapat melakukannya. Sekalipun aku tidak memiliki keahlian apapun, tapi dengan pedang ini aku yakin dan aku tidak akan pernah takut pada siapapun. Ucap dari Master Wu itu. Dan benar saja, tak lama setelahnya tiba-tiba aja letupan energi pun terjadi yang cukup besar, hingga membuat mereka pun sadar kalau sepertinya ujian akan segera dibuka. Dan benar saja, di hadapan mereka tiba-tiba aja muncul sebuah papan catur yang sangat-sangat besar, di mana di depannya juga terdapat banyak sekali harta-harta yang telah menunggu mereka di depan sana. Dan di sini tiba-tiba aja muncul sebuah suara yang mengatakan dan juga memberikan sebuah aturan di dalam tempat ini, di mana aturannya adalah mereka hanya perlu melempar sebuah dadu dan mereka akan mengikuti jumlah angka yang keluar dari dalam dadu itu. Berapa angka yang keluar, maka sebanyak itu pula kotak yang akan mereka lewati. Dan di setiap langkah yang mereka dapatkan akan muncul sebuah hadiah yang tidak terduga. Mereka dapat terus maju ke depan ataupun selama mereka dapat menyelesaikan ujian di setiap kotak yang mereka singgahi. Namun jika gagal, maka mereka akan dilempar ke belakang ataupun dipaksa keluar dari tempat ini. Dan untuk tempat ini sendiri akan sangat aman dan tidak akan pernah membahayakan para kultivator yang sedang bermain. Karena jika ada sebuah ancaman berbahaya, maka mereka juga akan dibuang keluar dari tempat ini. Yang membuat Jun dia pun sungguh sangat tertarik dengan permainan yang ada di tempat ini. Yosh, ini seperti sebuah permainan papan catur. Dan kini masing-masing dari para kultivator mereka pun mendapatkan dadu mereka masing-masing. Dan hal itu pun membuat mereka berpikir kalau sepertinya ini semua akan bergantung kepada keberuntungan. Dan karena ini adalah kompetisi keberuntungan, aku tidak akan kalah dari Jun. Ucap dari Xiao Hong. Sedangkan untuk Jun,
permainan keberuntungan. Baiklah, dan karena memang sebelumnya Jun telah dijanjikan akan mendapatkan keberuntungan emas di part sebelumnya, di sini Jun dapat menagihnya dong, dan dia meminta kepada sistem, "Oi, sistem bangun, mana keberuntungan emasku?" Ucap dari Jun yang membuat kini sistem dia pun muncul dan memberikan hadiahnya kepada Jun. Cikling cikling cikling. Jun dia pun dibanjiri dengan keberuntungan yang membuat Jun dia pun yakin kalau semua akan berakhir dengan indah. Namun ketika dia sedang melirik ke arah lainnya, ternyata dia dapat melihat Chen Xiao yang membuat Jun dia berujar, "Oh, dia ada di sini juga toh." Waduh. Yo, mari kita lihat seberapa beruntungnya dia, ucap dari Jun. Dan untuk ujian keberuntungan ini, orang pertama yang mencobanya adalah Master Hu Hen ini. Dia pun melemparkan dadu miliknya dan melangkah beberapa kotak, dan dia berhenti tepat di salah satu kotak yang ada. Dan muncul juga sebuah kotak box di depannya, dan di dalam box itu terdapat sebuah quest ataupun ujian di mana dia harus menari tarian gorila selama 10 tarikan nafas. Dengan begitu maka dia dapat melangkah 7 langkah ke depan. Dan jika dia tidak dapat melakukannya, menyelesaikannya, maka dia akan dilempar ke garis awal yang membuat Master Wu dia pun frustasi. Masa dia, Master Wu immortal, disuruh menari seperti ini? Apa-apaan ini? Dan itu jelas membuat Master Wu dia pun benar-benar marah. Dia benar-benar dipermalukan. Bagaimana mungkin seorang immortal, master pedang seperti diriku, disuruh menari tarian aneh seperti ini? Tapi dibuang ke garis awal, tentunya itu akan membuat dirinya tidak akan mendapatkan apa-apa, dan dia juga akan tertinggal dari orang-orang lainnya dong, yang membuat dirinya bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Namun di sini Master Wu dia juga ternotis ketika dia mendengar orang-orang mulai mengatakan ada sebuah peri cantik yang sedang menari, dan itu membuat Master Wu dia pun melirik ke arah lainnya, dan ternyata itu adalah Xiao Hong yang sedang menari-nari karena dia mendapatkan misi untuk dapat menari. Dan melihat Xiao Hong yang menari-nari yang membuat Master Wu yang melihatnya dia pun kesal. Bagaimana mungkin ujian dari orang itu sungguh sangat mudah, tapi tidak dengan dirinya. Ini gak adil. Namun untuk Xiao Li yang melihatnya, dia pun berpikir kalau sepertinya ini benar-benar akan menghancurkan harga diri dari Xiao Hong. Waduh, luar biasa ucap dari Xiao Li. Sedangkan untuk Xiao Hong, dia pun benar-benar kesal dengan ini semua karena dia harus menari seperti seorang wanita. Tapi karena dia nggak punya pilihan lain, dia harus melakukannya, dan dia juga akan menghancurkan semua orang yang dapat melihat dirinya seperti ini, ucap dari Xiao Hong. Lihat saja, aku akan mencungkilnya, ucap dari dirinya. Namun dengan tarian yang dilakukan oleh Xiao Hong membuat Xiao Hong dia berada di garis yang paling depan di antara mereka semua. Dan itu juga membuat Xiao Hong ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Jun. Dan dia pun melirik ke arah Jun, dan dia juga menunggu apa yang akan dilakukan oleh Jun. Kira-kira apa yang akan dia lakukan, ucap dari Xiao Hong. Namun karena memang dia melihat Jun yang masih diam aja, membuat Xiao Hong dia kembali melempar dadunya untuk maju lebih jauh lagi dan akan meninggalkan Jun. Dan karena kau akan tetap di belakang, baiklah, aku akan maju ke garis depan, ucap dari Xiao Hong. Dan ujian apa yang akan didapatkan oleh Jun akan dibahas di part lanjutannya aja coy, karena memang udah mentok sama raw-nya di sini doang. Jadi ya dia harus ditunggu di hari Senin. Karena untuk Jun dia update-nya di hari Sabtu dan juga hari Rabu. Yang Sabtu tuh biasanya gua taruh di hari Senin, dan Rabu nih gua taruh di hari Rabu. Ya gitulah. Udah itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Jun. Bye. Thank you.